Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yesi Ratna Yowantina dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi dengan NPM 202170034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah yang disebut dengan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup atau yang biasa kita sebut dengan PKLH. PKLH merupakan studi yang mengkaji unsur-unsur kependudukan dan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan, baik berupa sosial, ekonomi, budaya, politik, perilaku, dan lingkungan. Ada pula PKLH itu tersendiri merupakan proses pengenalan nilai dan penanaman konsep dan keterampilan untuk mengapresiasi saling hubungan antara manusia, kebudayaan, dan lingkungan biofisiknya. Adapun tujuan dari PKLH itu sendiri yaitu mengembangkan pengetahuan tentang konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup, mengembangkan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup pada masa kini dan prospeknya di masa depan. Yang ketiga, membina kesadaran akan perlunya mengatasi masalah persebaran dan pertumbuhan penduduk serta kemerosotan kualitas lingkungan. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan saling mempengaruhi antara dinamika kependudukan dengan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi serta kualitas lingkungan. Yang terakhir, mengembangkan nilai dan sikap positif yang mengarah pada pembentukan keluarga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang serasi dan menjamin kehidupan yang sejahtera dan berkesinambungan. Saya akan menjelaskan mengenai AMDAL. AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah suatu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal guna memperkirakan apa saja dampak dari suatu lingkungan. Adapun pengertian AMDAL lainnya yaitu AMDAL adalah suatu rencana kegiatan dan juga aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan dalam memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai suatu bahan pertimbangan keputusan. Biasanya, lingkungan menjadi masalah yang paling banyak dibahas dalam suatu masalah yang paling banyak dibenahi oleh banyak pihak atau organisasi. Untuk itu, dengan adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dalam suatu lingkungan, masalah yang terdapat di dalam lingkungan tersebut akan bisa diatasi dengan baik. Bahkan akan dicari solusi terbaiknya dan juga mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk agar tidak lagi terulang. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu proses kajian dari suatu dampak besar dan penting untuk melakukan pengambilan suatu kebijakan usaha ataupun kegiatan yang dirancanakan di dalam lingkungan atau suatu ekosistem alam. Umumnya, analisis ini dilakukan saat suatu proyek baru akan dikerjakan. Dalam hal ini, AMDAL lebih bersifat menyeluruh dan mencakup lingkungan biologi, sosial, fisika, kimia, ekonomi, dan juga budaya. Jadi, AMDAL tidak hanya fokus dalam lingkungan hidup yang ada di sekitar saja, tapi juga pada komponen lainnya yang ikut terlibat di dalamnya. Ada beberapa contoh kegiatan yang memang membutuhkan AMDAL. Biasanya seperti pembuatan TPA yang baru, proses reklamasi pantai,
pembangunan pelabuhan dalam suatu pulau, sampai membangun usaha pabrik yang besar. Seluruh bentuk pembangunan tersebut bisa dipastikan akan berdampak besar pada lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu pada manusia ataupun alam. Dengan dilakukannya AMDAL, maka diharapkan proses pelaksanaan usaha atau pengelola bisa menekan dan juga meminimalisir dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari proyeknya. Selain itu, pihak pelaksana usaha maupun pengelola juga bisa memberikan pilihan lainnya untuk lingkungan yang terkena dampak pengerjaan proyek. Di sini saya telah mendapatkan contoh kasus yang terdapat di sekitaran daerah tempat tinggal saya, yaitu di daerah Mangkubumi. Di sini terdapat pabrik yang mana pabrik tersebut mengeluarkan limbahnya itu berupa asap. Nah, asap hitam. Nah, asapnya itu tersebut nantinya dapat mencemari udara atau termasuk ke dalam pencemaran udara. Nah, videonya kita lihat, guys. Halo, sekarang saya sedang berada di kawasan pabrik. Pabrik itu merupakan pabrik aci yang tempatnya ada di Jalan Ahana Sution, tapi akses untuk jalan ke sananya agak susah. Di sana terdapat biasanya pembuangan asapnya itu ada dari sana di sana tuh. Namun karena hari ini adalah udah hampir waktu maghrib dan juga hari libur, tidak ada kegiatan. Biasanya suka ada terdapat awan hitam di sana. Lokasi pabriknya sendiri dekat dengan sungai, namun agak jauh. Ada jalan juga. Dapat kita lihat dari contoh kasus yang tadi saya berikan, yaitu pabrik yang mengeluarkan asap. Apabila pabrik yang menghasilkan asap akan memproduksi polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Bahan kimia ini bereaksi dengan sinar matahari untuk menghasilkan kabut asap, kabut tebal, atau kabut polusi udara. Kabut asap begitu tebal seperti dapat mengakibatkan orang jarang bisa melihat matahari. Kabut asap bisa berwarna coklat atau biru keabu-abuan tergantung polutan yang ada di dalamnya. Ketika polutan udara seperti nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, hasil asap produksi pabrik bercampur dengan uap air, mereka berubah menjadi asam. Mereka kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai hujan asam. Angin sering membawa hujan asam jauh dari sumber polusi. Hujan asam dapat membunuh berbagai vegetasi yang dialirinya. Hujan asam juga dapat merusak kualitas danau, sungai, dan saluran air lainnya. Ketika danau menjadi asam, ikan tidak dapat bertahan hidup. Hujan asam juga mengikis marmer dan jenis batuan lainnya. Hujan asam dapat menghapus kata-kata di batu nisan dan merusak banyak bangunan dan monumen bersejarah. Selain mengakibatkan hujan asam, asap pabrik juga berpotensi meningkatkan efek rumah kaca. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan salah satu dari asap hasil limbah pabrik sebenarnya diperlukan untuk menyerap sinar matahari dan juga menahannya di bumi. Dengan demikian, bumi tetap hangat dan menyerap energi dari matahari untuk kehidupan. Namun, apabila jumlah lebih tinggi dari yang sewajarnya, maka efek rumah kaca yang terbentuk akan meningkatkan suhu di permukaan bumi secara global.
Hal ini dikenal dengan sebutan global warming. Adapun cara atau upaya untuk mengatasi pencemaran udara akibat asap pabrik itu sendiri yaitu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik. Yang kedua, meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Yang keempat, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Yang kelima, menjauhkan pabrik dari area pemukiman. Sekian yang bisa saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.